James Baker seorang yang begitu besar, ganteng, berkasa, khotbah menarik, dan dia sampai tak usah besuk, tak usah kebaktian doa, tak usah asal muncul di TV saja, sudah bisa menarik persembahan orang Amerika kepada dia setiap tahun $151 juta Amerika satu tahun. Teriak-teriak di TV, khotbah yang begitu menarik, dan padahal mereka selalu ribut dan tidak beres, ternyata dia juga tidak setia kepada istrinya. Dan untuk membuktikan dia ada Roh Kudus, dia memakai pemalsuan. Di dalam kebaktian-kebaktian, dia pakai mikrofon berkata, yang duduk di baris ke-8, yang warna biru pakaianmu, Tuhan tahu engkau sakit asma. Kaget orang itu. Kok pendeta di atas mimbar tahu gua sakit asma ya? Wah, pasti ini adalah kalimat bijaksana. Ini ada perkataan yang pengetahuan. Nah, ini kalimat atau ada perkataan pengetahuan dan pengetahuan hikmat bijaksana. Ini dua istilah dari 1 Korintus pasal 12 ayat ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat semua. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi the speech of knowledge and the words of wisdom. Ini dua karunia. Nah, ini dua karunia tidak mendapatkan penjelasan lebih mendalam sampai gelombang ketiga daripada karismatik yang muncul di dalam tafsiran seorang namanya John Wimber. John Wimber yang mendirikan Vineyard, yang akhirnya mempengaruhi terus dan menjunjung akan pengaruhnya menuju kepada Toronto Blessing itu. Dia, John Wimber, menjelaskan ini, yang disebut perkataan hikmat dan yang disebut perkataan pengetahuan tidak sama dengan arti hikmat yang kita tahu selama ini, tidak sama dengan arti pengetahuan yang kita tahu secara umum. Yang disebut pengetahuan, kalimat yang ada pengetahuan, kalimat ada hikmat, dijelaskan menjadi semacam perkataan yang bersifat kesadaran profetik dan pengertian daripada misterius, sehingga bisa menunjukkan secara telanjang, transparan rahasia hati manusia. Itu namanya perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan. Nah, inilah yang dikatakan seperti James Baker mengatakan, kamu yang pakai kacamata, yang anting-antingnya besar, Tuhan mengetahui kamu sakit jantung, dan kamu yang baju wungu, yang kau susah hati karena engkau mempunyai kanker stadium kedua. Semua yang dikatakan tepat. Wah, ini berarti Roh Kudus telah memberikan dia kalimat hikmat dan kalimat pengetahuan. Maka semua orang kagum sekali kepada dia. Tetapi saudara-saudara, ada mainnya. Maka ada seorang wartawan yang sengaja mengikuti kebaktian-kebaktian yang dipimpin oleh James Baker itu. Sengaja keliling, diam-diam mengikuti dia. Akhirnya mereka melaporkan ini palsu. Karena apa? Dia mempunyai satu tim, dan tim itu sudah mempunyai mikrofon yang kecil sekali dengan teknologi yang paling mutakhir, dan memberikan kepada dia sesuatu earphone yang kecil sekali yang dia bisa dengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang tim itu. Tim itu keliling-keliling seperti memberikan penggembalaan yang baik. Bagaimana duduk, maukan saya doakan kamu, apa penyakitmu? Saya asma, sudah 3 tahun. Lalu itu pengurus yang sudah mengetahui rahasia itu pakai mic yang kecil mengatakan, bagi bagian yang kedua, baris ke-6, yang warnanya merah, itu asma 3 tahun. Lalu James Baker yang berada di atas mimbar mendengar melalui earphone yang kecil itu, dan dia mengetahui, Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan engkau, baju merah yang asma. Kaget orang itu, saudara-saudara. Dan dengan demikian orang kira dia punya kuasa Roh Kudus luar biasa.
Dengan demikian banyak orang junjung tinggi di kabar dia. Pendeta begitu berkuasa, mereka memberikan persembahan. Tahun yang sama, Billy Graham mendapatkan $56 juta dengan pekerjaan yang begitu besar. Saya sendiri pernah masuk ke dalam tempat pusat Billy Graham Center di dalam 2 tempat. Yang satu itu dia ada di Minnesota, yang satu lagi ada di Charlotte, yang ada di North Carolina. Yang di Minnesota tempat mencetak Physician Hour punya magazine, itu yang kerja aja lebih dari 1.000 orang. Saya waktu datang sedang makan siang, saya sudah makan, saya cuma lewat saja, melihat sepanjang gedung 2 kali besar daripada ini, meja-meja penuh dengan orang makan di situ. Nah saudara-saudara, sudah makan mereka kerja lagi. Jadi perongkosan Billy Graham Center besar sekali. Tadi Billy Graham Center itu hanya menerima persembahan setiap tahun 56 juta saja. Dan Billy Graham pada waktu itu menerima ongkos hidup tidak lebih daripada $100,000 US 1 tahun. Tetapi James Baker menerima persembahan $153 juta dan dia tidak tim yang besar. Tidak ada pengeluaran yang terlalu besar. Sehingga dia boleh pakai uang itu untuk membuat rumahnya, kerannya semua pakai keran emas murni. Bukan saja demikian, bikin rumah yang ada AC yang indah sekali untuk anjingnya nikmat di rumahnya. Dan James Baker dengan penipuan, pelarian pajak dan sebagainya, akhirnya dimasukkan ke pengadilan. Waktu surat kabar mengatakan dia pakai earphone mendengar rahasia, lalu memalsukan Roh Kudus, mengatakan ini dan itu semua. Maka akibatnya adalah banyak orang mulai jengkel kepada dia. Banyak orang mulai tahu kalau ditipu oleh dia. Karena apa? Yang dikatakan istilah-istilah yang tinggi sekali, mulu-mulu rohani sekali, yang dijalankan bukan yang benar.